wabarakatuh. Selamat datang di Siboin, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita harus menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Adik-adik, kali ini kalian akan belajar dengan Kak Nani. Kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Materi pokoknya yaitu zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama mengidentifikasi zat tunggal dan campuran. Yang kedua, menjelaskan perbedaan senyawa dan unsur. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Adik-adik, pernahkah kalian membantu ibu mencuci baju? Tentu pernah ya. Tentu kalian mengamati. Air yang semula jernih ketika dicampur dengan deterjen dan baju yang kotor, akhirnya air akan menjadi keruh. Kenapa bisa begitu ya? Air yang masih jernih itu disebut dengan zat tunggal. Sedangkan air yang sudah keruh bercampur dengan deterjen dan air kotor itu disebut dengan campuran. Mengapa bisa begitu ya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Zat tunggal dan campuran termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi bisa berupa air, tanah, udara, batu, dan sebagainya. Materi berdasarkan bentuk atau wujudnya dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat. Salah satu sifat benda atau materi berupa zat padat adalah memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Contohnya kayu, besi, plastik, dan batu. Zat cair. Sifat zat cair adalah memiliki gerakan molekul yang cukup bebas dan tidak terikat, serta molekulnya bisa berpindah tempat dengan bentuk yang mudah berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya air, minyak, sabun cair, susu, dan lain-lain. Zat gas. Letak molekulnya sangat berjauhan dan molekul penyusunnya bergerak sangat bebas serta gaya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada. Contohnya helium, oksigen, dan karbon dioksida. Materi berdasarkan komponen penyusunnya dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal disebut juga zat murni. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat kimia yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur dibagi menjadi logam dan non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Emas, platina, perak merupakan contoh unsur logam. Oksigen, nitrogen, hidrogen termasuk unsur non-logam. Garam atau NaCl, gula atau C6H12O6, dan air atau H2O merupakan contoh dari senyawa.
Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Campuran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang menyatu secara merata, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya, minuman susu. Yang kedua, oralit atau campuran air, gula, dan garam. Yang ketiga adalah minuman sirup. Air dan sirup sudah menyatu sehingga sulit dibedakan unsur penyusunnya. Udara yang terdiri dari campuran berbagai macam gas. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya minuman kopi. Antara bubuk kopi dan air masih dapat dikenali lewat endapan kopi yang terlihat terpisah. Minuman teh tubruk. Antara air teh dan daun teh dapat dikenali. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengadakan percobaan sederhana untuk membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat tunggal yang terdiri dari senyawa dan unsur. Kali ini kita akan membuat campuran dari beberapa macam zat tunggal. Kakak sudah mempunyai air, bubuk kopi, garam, gula, tepung terigu, dan minyak goreng. Sekarang kita akan mencampurnya. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada campuran bubuk kopi dan air ini. Di dalam bubuk kopi dan air kita bisa melihat endapannya. Sedangkan pada air dan garam akan tercampur secara sempurna. Begitupun pada air dan gula akan tercampur secara sempurna. Sedangkan air dan tepung terigu juga dapat tercampur secara sempurna. Tapi setelah kita melihat pada air dan minyak, ternyata air dan minyak tidak dapat tercampur secara sempurna. Masih terlihat bahan asli penyusunnya. Di sini kita dapat mengambil dua bahan, yaitu air dan kopi dan air dan minyak ke dalam campuran heterogen. Sedangkan air dan gula, air dan garam, air dan tepung menjadi campuran homogen. Mengapa demikian? Karena air dan gula, air dan garam, dan air dan tepung sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan bahan penyusunnya. Sehingga kita melihatnya sudah tercampur secara merata. Dari penjelasan ini, kalian bisa memahami perbedaan antara campuran homogen dan heterogen secara lebih jelas dan rinci. Sampai jumpa lagi di percobaan berikutnya. Adik-adik, setelah kalian mengamati tayangan video percobaan sederhana tadi, kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Kakak mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ini? Ya, gambar es campur. Menurut kalian, gambar tersebut
termasuk ke dalam campuran homogen atau heterogen atau termasuk zat tunggal, dan berikan alasan kalian memilih hal tersebut. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.